Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadayana nurau hadir nu sangat kusim kuring dipihormat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan segenap puja, puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat diberi hidayah dan juga taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih dapat terus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga alhamdulillah kita masih dapat terus menjalin silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan kebersamaan yang kita jalin ini senantiasa menjadi sebuah kebersamaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi nyebatna naon dia jamaah gitu. Naon nyebatna? Aduh, sohib. Allahu akbar. Para wargi sadayana nu geus kuring dipihormat, bahwa pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan pengajian yang diikuti oleh para peserta dari MAC Project, ya alhamdulillah, sebuah komunitas sepeda. Penyebatna komunitas sepeda. Kalau wargi sadayana nu geus kuring dipihormat, karena abdi pangiten biasa namayunan jamaah pengajian ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kalau menghadapi komunitas, walaupun dalam pembahasan ilmu agama Islam tentu kita sama, tapi tentu ada segi perbedaan mungkin antara menghadapi jamaah pengajian dengan menghadapi jamaah dari sebuah komunitas. Maka sebenarnya sambil kita perkenalan, kira-kira yang lebih tepat untuk kita bahas kalau seandainya dalam perkumpulan kita ini apa kira-kira gitu ya. Gitu ya. Para bapak sadayana, kira-kira kita mau mulai pembahasan itu dari titik mana gitu pemberangkatannya. Atau kalau boleh saya sendiri yang menyembuhkan boleh ya. Boleh dulu lah ya. Pembukaannya ya. Angka Pak Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita awali dari sudut bagaimana hakikat Allah menciptakan kita di dunia. Ya, di sana bisa ya? Ya bisa. Artinya gini para bapak sadayana, ya kalau ngaji itu harus kita paham dari awal. Mau dibawa kemana jalur pembahasannya itu.
Kalau kita paham dari awal, maka insya Allah ini akan menjadi sebuah pemahaman tema resep gitu ngawas teh. Upami ti awal kana geus puyeng ka ditu lieur gitu rupina mah. Dan kedah dari awal kita pahami. Nah, yang pertama, izinkan saya memandang dari pandangan saya secara pribadi akan sebuah adanya komunitas-komunitas. Bolehlah kita menggunakan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, seperti bagaimana yang telah atau sering saya sampaikan. Ada salah satu ayat yang ini mah mudah-mudahan pas, atau kalau tidak pas ya saya mohon maaf. Bahwa ini, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat, silahkan kalian bertebaran di permukaan bumi dan raihlah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kata Allah, silahkan kita bertebaran di permukaan bumi dan raihlah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini di surah Jum'ah ayat yang ke-10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Nah, yang ingin saya simpulkan atau saya sampaikan adalah carilah karunia Allah di permukaan bumi. Nah, jadi bukan setelah kita sholat maka silakan bertani, tidak. Setelah kita sholat silakan masuk kantor, tidak. Jadi karunia Allah itu luas. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pegawai pabrik, ada yang di kantor, dan itu hak Allah. Maka silahkan. Artinya kita hidup ini diberi potensi, Pak. Diberi potensi untuk menghiasi kehidupan kita. Tadi ini kakar kapang kita. Ada nyamuk. Kehidupan kita itu diberi potensi oleh Allah. Ya maka bulan kemana disebut teh hobi ya. Dalam kehidupan ini kita diberi hiasan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka sekali lagi nih, kalau kita mau menggunakan ayat ini sampai Allah menyatakan fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Nah, jadi untuk Allah teh geus beres salat, maka silahkan anjeun sadayana misalkan anak naik motor kabeh. Berarti jelema kudu naik motor sadayana tuh. Lamun Al-Qur'an menyatakan khusus, tidak. Tapi wabtagu min fadlillah, silakan cari karunia Allah. Maka karunia Allah itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Inilah Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, salah satu contoh nih, sepak bola kan. Nah, sepak bola 11 pemain, maka Allah wabtagu min fadlillah. Dari sepak bola silakan cari karunia Allah. Artinya ayanu karunia Allah itu di bagian penjaga gawang, menikmati dia sebagai penjaga gawang. Sok adu belajar oge mun ku bapa di amutan, penjaga gawang mah jabaripuh. Lamun kagolan dijejelek beak. Bagian menang teu meunang piala. Tapi dah wios we. Nah ini karunia Allah namanya. Rela we baik. Sugan teu ayeuna penjaga gawang Barcelona ngamuk kalau nama sih. Teh menang piala kumaha urang, lamun urang diasupkeun mata bola tadinya mau menang piala, tidak. Aya back. Nah ini namanya karunia Allah. Kartos teu Pak? Kami kadinya ya pembahasanana ya. Ini namanya karunia Allah. Di sepak bola sampai ada posisi A, depan, tengah, belakang sampai penjaga gawang. Artinya ketika manusia Allah berikan potensi, Allah berikan hobi, Allah pasihan ilmu, Allah berikan pangabisa, dina tempat nu parantos ku Allah ditempatkeun, maka manusia itu berjalan dalam sebuah ketentuan yang telah Allah tentukan dan dia menikmati betul apa yang telah Allah berikan. Penjaga gawang dia menikmati betul posisinya. Betah jadi penjaga gawang. Sugan ayeuna penjaga gawang dipikir-pikir saripu jadi penjaga gawang mah. Nyerang wae ieu mah kaharep tidak. Itu satu. Atau yang kedua, saya sering mentapakuri grup musik. Sok tinggal di tukang band bagian drum gawe pangcapena buat wah suku sadayana cicing pangtukangna. Nah nu nyanyi mah rawas pangpayuna. Nah artinya apa? Inilah karunia Allah yang Allah berikan, tidak protes. Nah urang ge sami gitu.
Ada karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini supaya hobi kita ini jangan sekedar menjadi sebuah kebiasaan. Ada aing mah resepna sepeda, konek sepedahan we. Kana motor atau motor macam. Nah, ketika ada sebuah ka urang teh resep. Ngadadak urang teh resep kana sepeda ya udah. Waalaikumsalam lah. Maka bisa kita katakan disinilah fadl keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Keutamaan yang Allah berikan kepada kita dari segi hobi adalah hobi karena sepeda. Kan gitu. Ya. Nah, sudah paham dulu tadinya? Nah, yang sangat harus digarisbawahi adalah bukan berarti bukan berarti ini acara pengajian lalu saya giring kepada agama, giring pada sebuah keyakinan, giring ke Allah, digiring ieu pemahaman sareng keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala pada orang keur ngaji lain. Cuman memang ketika kita mengadakan pengajian, kita mencoba membawa apa yang sedang menjadi hobi kita ini, keutamaan yang Allah berikan ini menjadi sebuah keyakinan bahwa kita berada di sini adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya dari sana dulu, Pak. Kita yakinkan bahwa kita berada di komunitas ini adalah merupakan sebuah ketentuan Allah, bukan sebuah kebetulan. Kebenaran tepang sareng adani jadi sepeda sepeda bukan kebetulan. Bapak bisa bertemu dan berkomunitas di sini, ini adalah ketentuan dari Allah. Cing saya dari kadinya tah. Ya kamu digiring heulangan. Lamun geus yakin yang ieu adalah katangtosan Allah, karunia yang diberikan oleh Allah, maka berangkatlah langkah kaki kita dalam menjalankan hobi kita ini senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Tuh. Nyamung teh dan abdi aya nyamung teh kadinya. Jadi saur kapunten saur pariposna teh mah ada aing mah anak band ieu. Identiknya dengan mabuk-mabukan, obat-obatan dan lain sebagainya. Tidak, Pak. Bukan gitu. Apapun yang kita laksanakan, pertama itulah karunia yang Allah berikan. Yang kedua, ketika Allah memberikan karunia kepada kita, itu bukan suatu kebetulan. Tapi itulah ketentuan Allah. Bahwa di sanalah tempat kita, gitu. Atasnya, bahwa di sanalah tempat kita, bahwa di sanalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika kemudian kita yakin bahwa semuanya ini adalah ketentuan Allah, ini adalah karunia dari Allah, maka berjalanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah kita bersepeda, bersama Allah kita bersepeda, bersama Allah kita menjalankan hobi ini. Artinya tidak ada satupun goesan kaki kita yang kita goeskan dalam bersepeda, tidak ada satupun helai napas yang keluar dan masuk ketika kita bersepeda, kecuali semuanya bernilai ibadah dan membawa asma Allah. Bulutkeun weh, dikir lain ngan saukur kewajiban ustad, lain ngan saukur kewajiban ajengan, bapak-bapak sadayana rek bersepeda bismillah heula, keur bersepeda berzikir kepada Allah. Tak eta menjalankan keutamaan yang Allah berikan. Ya bisi gitu semua. Ayo sepedaan, ayo. Siap tinggal dua heula. Wah, ieu teh pas ngaji wae. Urang teh nuju kieu ge, nuju bade sasapedahan gitu. Sami. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Am kitu cek ilmu tauhidna teh. Bahwa kita dalam komunitas sepeda ini bukan suatu kebetulan, tapi ini ketentuan dari Allah. Artinya Allah menempatkan kita di sini, Allah menentukan kita berada di sini, dan di tempat inilah, artinya di tempat inilah, di komunitas inilah, ada hal-hal baik yang harus kita laksanakan, yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun Ustad merengajingjing Quran bade pangaosan ka masjid, bapak-bapak jangan kalah. Kita masukkan Al-Quran ke saku kita, walaupun kita mau bersepeda. Mau ya tanah kantong melipin Quran, jeung buku hadis. Jadinya rek ngajar sepedaan. Tidak demikian, sama saja. Harus bahwa kita berada di komunitas ini, kita berada di hobi ini adalah merupakan sebuah ketentuan dari siapa? Dari Allah. Bukan suatu kebetulan. Maka
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak ada satupun yang terjadi kepada kita kecuali semuanya sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka dari komunitas inilah, bersama komunitas inilah, bersama teman-teman kita di sinilah kita berjalan untuk menjalankan roda-roda kehidupan kita. Satu langkah demi satu langkah yang kita tuju hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang kebetulan, Pak. Ya, ketika kita berada di komunitas sepeda ini, ya inilah ketentuan Allah, kita berada di sini. Lihat yang lainnya berkomunitas dalam mobil, ya ketentuan Allah harus berada di sana. Lihat komunitas yang lain berada di komunitas motor, ya itu ketentuan Allah berada di sana. Kemudian indahkan pandangan kita pada perbedaan tersebut bahwa Allah. Jadi yang misalnya di keluarga kita ya, orang resep sepeda, ada orang resep karena motor, numpang leutikna resep karena mobil, indahkan pandangan kita. Sana jangan orang sekeluarga tapi beda-beda kayak nanya resep lah. Sok atuh, rekam adek mau kemana sekarang bersama komunitas motornya? Kadi tua abi mah. Adek mau kemana bersama mobilnya? Kadi tua. Oke, kita berdoa mudah-mudahan kita selamat semuanya. Bring kabeh sana jangan beda tujuan, tapi akur dina hati. Ingarah komunitas dan komunitas tepan tadi aradu gitu. Tidinya ta sumberna urang yakin bahwa perbedaan-perbedaan dalam sebuah komunitas yang ada itu semuanya sudah tanda Allah. Dan mau bisa dipaksa kudu kabeh resep kana sepeda. Riweuh dah bapak-bapak ge atuh. Baik nguruskeun sekabupaten Bandung resep sepeda kabeh. Udah. Udah. Indahkan perbedaan yang ada ya. Gitu. Nah, artinya apa nih? Sudah yakin semuanya adalah ketentuan Allah, sekali lagi, maka berjalanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ya intinya secara dohiriyah kita bersepeda tidak melanggar pelaturan kan gitu. Secara dohiriyah kita bergerak tidak merugikan orang lain, tapi justru memberikan manfaat bagi orang lain, kan itu tujuannya. Ya, jadi semuanya sudah merupakan ketentuan Allah. So, sing yakinlah dicana kadinya manahna supados. Ya sekali lagi kita berangkat benar-benar bisa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit saja nih saya belokkan ke dalam pemahaman ilmu tauhid ketika saya mengatakan bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini adalah merupakan kehendak siapa? Allah. Kita berada di komunitas ini ketentuan siapa? Allah. Berada di komunitas A ketentuan Allah, berada di komunitas B ketentuan Allah, berada di komunitas C juga ketentuan Allah. Semuanya tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, kalau kita sudah yakin bahwa semuanya adalah sudah merupakan ketentuan Allah, maka sekali lagi berjalanlah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, gitu. Maksudnya kieu, kami abdi sering mencontohkan dalam kalimat thayyibah. Karena setelah yakin bahwa ini ketentuan Allah, kemudian kita harus berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Maksudnya kieu. Misalkan gitunya, misalkan kurang didamel di karaoke atuh ceuk, wangi-wangi wih melayani habis anak. Kebetulan si kecil tadi tahu gitu. Ada sok ngaji berenang. Terus katang pesan Allah Pak Ustaz. Ya. Laras ya tadi. Laras Pak itu walaran Pak. Terus katang pesan Allah. Ustaz abi mah kedah di dia damel. Ya, oke. Ngan eta ketentuan Allah. Nah, kemudian kita kalau dalam kalimat thayyibah itu ada la ilaha illallah, la matluba illallah. Di bidama kalakuan pedah perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memang ketentuan Allah, tapi yang harus kita laksanakan adalah perintah Allah. Oke, kita ulangi. Semuanya adalah ketentuan Allah, tapi yang harus kita laksanakan adalah perintah Gusti Allah. Maaf seperti tadi dicontohkan, kunaon damel dina tempat nu kitu nih, ieu tos katentosan Allah atuh Kang. Iya laras. Tapi nu kedah dicerna adalah apakah ada perintah Allah di sana untuk kita menjalankan kehidupan di jalur itu? Ada perintah Allah atau enggak? Gitu. Nah, kalau enggak berarti apa yang harus kita laksanakan? Menjauhi. Laras teh.
Allahu Akbar wihandi. Mudah-mudahan kartosnya. Murang kali anom, malum murang kali anom. Santri meureun deui nya. Meureun tapi moal santri pasantren mah. Ieu mah santri odong-odong bobogohan. Bobogohan geup dicekel leungeun awewena teh. Artinya cek santri istrina teh, teu doraka Allah melarang. Ini sudah ketentuan Allah nah, kan gitu. Nah, ini memang Allah yang menggerakkan, Allah yang menentukan, ini Allah. Tapi yang harus kita laksanakan adalah perintah Gusti Allah. Harus tuh. Ketika kita berpegangan tangan dengan bukan muhrim, itu ketentuan Allah, betul. Tapi yang harus kita laksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah di sana? Jauhi. Sabab eta belum muhrim haram hukumna. Berarti lepaskeun atuh. Hartosnya? Oke. Bos, mulai putuskan. Nah, ini sama seperti ini saya sering mencontohkan. Bapak bersepeda misalnya. Walah mangprang tengah jalan. Dina nu dicat bodas nih. Pan meureunnan ku urang teh digeroan. Woi, ulah tengah jalan cat atuh. Sapedana ka sisi bisi katabrak. Kos lu tara ngaji wae cenah atuh. Katabrak ku Allah teu katabrak ku Allah. Tah, eta jawaban bener. Laras Pak, katabrak eta mah kersaning Allah, henteu wae kersaning Allah ngan. Urang kedah anu dijalankeun teh adalah parentah Gusti Allah. Atanapi mun urang keur bersepeda di tengah jalan, anu kedah dijalankeun teh syariat dohiriyah. Naon syariat dohiriyah teh? Ulah di tengah jalan atuh. Segala rupi memang ditentukan ku Allah, tapi kan urang kudu ngajalankeun syariat di sisi atuh berjalan. Di sisi cilaka. Kartos teh. Berarti nu kedah dijalankeun teh adalah parentah Gusti Allah. Mantap ya. Mudah-mudahan akidahna urang satayana nya. Nah, itu. Nu kedah dijalankeun teh adalah parentah Gusti Allah. Sebab urang oge lan panggamun kieu. Cek urang teh ka cek bojo teh ka urang, Pak, geura salat atuh. Nah, urang teh rada geus ngaji tauhid serti namanya. Keun we atuh mah salat disalatkeun ku Allah, teu salat ogenan ku Allah. Laras teh, Pak? Betul itu. Urang salat disalatkeun ku Gusti, henteu salat ogenan teu disalatkeun ku Gusti Allah. Oke. Ini kita bicara tauhid dulu nih, hakikat. Bicara hakikat dulu. Nah, salat jeung teu salat itu dikersakakeun ku Allah. Ngan ketika datang kumandang adzan pikeun panggilan salat, naon nu kedah dilaksanakeun? Perintah Allah. Nyata naon? Salat. Laras teu? Berarti urang kedah berusaha untuk melaksanakan salat. Walaupun salat urang salat dikersakeun ku saha? Ku Allah, teu salatnya dikersakeun ku saha? Ku Allah. Ngan ketika urang ngadenge suara adzan, kita diberi akal oleh Allah yang sempurna, pikir naon didinya parentah nu aya ketika berkumandang suara adzan. Nu diparentahkeun teh ngalaksanakeun ibadah salat. Maka urang kedah kumaha? Kedah salat. Hartosnya. Jadi ulah cicing wae dina ketentuan Allah. Baik atuh mah salat dikersakeun ku Allah teh salat ogenan ieu teh puguh ku Allah keur digolerkeun. Alah, meniraos. Ci kira-kira leres teh akhirnya. Nah, oke. Kemudian tadi cerita salat lohornya jawabanna rakalah kitu. Keun atuh salat ieu keur dikieurkeun ku Allah teh keur digolerkeun. Geus satengah 3 lapar meureunnan Pak. Si caroge teh ngageroan ka bojo mah lapar panyangukeun. Tah, geuna istri malikeunana. Lapar ku Allah teh lapar ku Allah, Pak. Nah, hayo kumaha urang? Cek bojo teh, Pak. Bapak lapar dikersakeun ku Allah, wareg dikersakeun ku saha? Ku Allah. Sok, kumaha urang awalna lamun. Nah, maka ketika orang lapar, naon anu di ayat dina parentah Allahna? Tuang. Leres teu? Berarti ketika orang lapar kedah tuang. Itu. Kok kan ulah licik ari keur lapar kudu dahar kita salat kumaha Allah ya teh kumaha ya. Kudu seimbang gitu. Nah, ketika orang di pasian tuangan ogenan, cek bojo teh yeuh atuh Pak dahar. Nah, cek aku di pelong Pak. Lapar ya teh mah sok atuh Pak tuang. Lain geura dahar kalau dipelongkeun. Allah canantoskeun ya nu kana paham di sangu teh mah nya kitu. Naon anu parentah Allah naon didinya? Berikhtiar. Naon ikhtiarna? Comot atuh buatkeun. Da mana pikeun sorangan teh itu Pak. Jadi kita dalam satu ketentuan Allah yakinkan bahwa itu adalah ketentuan
Allah. Tapi dalam segi ikhtiar kita melaksanakan perintah Allah. Dalam bersepeda, sakuma kamari terus didugikan. Nah, rek abdi nekat gitu kan ya. Resep ningali ada di sesepedahan ya abah yo. Tapi kajung jelong gitu. Cik ngajaran. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa ya pangabisa, teu bisa gitu. Misalkan cek ada nanti pusat kela pusat ieu. Tong wanianan kieu da kadaya ilmuna kadaya teknikna cicing kumaha Allah we. Aduh. Hah? Menjebur naik sepeda. Padahal karena dua goel oge geus disuksruk mah. Nah, jadi ketika kita yakin bahwa kita istilahnya ketika kita sudah megang sepeda ini adalah ketentuanmu ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang mau ilmu, ternyata salah. Sebab ketika kita yakin kita berada di situ, maka kita harus tahu apa yang harus kita laksanakan. Mencari ilmunya dulu, mengetahui tekniknya dulu, gitu kan. Nah, oke. Paham saudara ya? Bahwa kita berada di komunitas ini adalah ketentuan Allah. Orang lain berada di komunitas yang lain itu juga ketentuan Allah. Maka lihatlah ketentuan Allah tersebut dengan sebuah keyakinan dan kebesaran hati kita. Oke, di situ acan pahamnya imang niatan. Nu dagang asin ngajajar di pasar dengannya 5 jongko tak kaditu ngajajar tukang asin wungkul kurunyung nu meser jeung ceuk nu meuli teh teuing heureuy teuing kumaha. Kang aya asin cenah teh. Harapan jongko asin. Apa dia asin tukang dagang teh nya ari akang nanyakeun asin kan aya asin pan akang teh nuju naroskeun di jongko asin. Kita asin wungkulnya tah Masya Allah. Ka abdi mah misalkan abdi tukang dagangna. Abdi mananya wungkul kang nya asin. Aya hoyong pergi naon hoyong asin anu sabaraha sekian. Ah mun mahal rek anu sajen mangga ikan gigireun urang. Eta beulina mah teh anu gigireun urang kan. Cik eta katantosan saha? Allah. Artinya tersenyumlah ketika kita melihat gerakan orang digerakkan oleh Allah. Datang ke urangan saukurna Allah anu nantoskeunana. Ya Allah, ka abdi mah meureun eta jamingan saukur dipiwarang naroskeun wungkul, alhamdulillah. Ningali kan itu mah meuli, alhamdulillah. Urang teh Haji, tos milik Pak Hajinya, tadi naroskeun nama ka abdi, ngagaleun nama ka Pak Haji. Indah Pak. Nah, jangan menjaga eta unggul. Lamun teu yakin ka Allah mah kan urang teh geus tembale ge nanyakeun di dia meuli di dinya ji utang diberian. Tah, kan berarti itu mah tandanya kita belum tahu, belum paham yang dinamakan ketentuan Allah. Harusnya kita lihat betul, ngagidik jami teh kana ya Allah. Ngagidik jami terentang-rentangnya rek meuli misalkan ka jongko urang melongna mah ka dieu. Ya Allah, mudah-mudahan kata pesan Gusti kamu abdi milik rezeki. Eta galeong dekat itu diwae dah. Nah kita tersenyum. Ya Allah, sanes milik abdi. Indah kan? Mudah. Apalagi kayak anak-anak muda gini kan banyak tuh. Kemarin di Cirahong saja udah berapa jiwa tuh yang terjun. Cirahong Ciamis tuh yang bunuh diri itu. Kalau seandainya hanya masalah perempuan ya sudahlah. Tapi dah memang prosesnya. Nah, abdi ge diputuskan mah nyongkruk sami ya, rada ceri ya. Bayana ada itu mah manusiawi gitu. Tapi orang keyakinan bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan, engkau yang segalanya menentukan gitu. Ketakian ceramah teh da geunah nyarios mah. Ai palebah diri ngalaman mah anger we nyentuh. Masya Allah, tapi setidaknya jadi orang aya keyakinan mah ka Allah henteu suudon tapi husnudon. Nah, kalau kenalah dari mah balik perkenalannya rada panjang ya. Nah, mengingat we deui. Nah, makanya Pak, supaya kita bener itu keyakinan ke Allah teh. Seperti kita membaca Asmaul Husna misalnya. Ya, tadi mengkol tina hobinya karena akhirnya kan Asmaul Husna heula. Maca ya rojak. Hartosna ya rojak itu adalah yang Maha Pemberi rezeki. Siapa yang Maha Pemberi rezeki? Allah kan gitu. Kemarin itu tak dibahasnya. Baca. Isi Inggris nih, eta wae udah amuna eta pakane deui. Nah, ini Pak. Gelapan. Wah, syukur gitu tak apa. Membaca ya rojak, kebanyakan kan kita mau minta.
maca asmaul husna tehnya maca ya rojak teh. Lain berarti orang minta ya rojak ya rojak ya rojak ya rojak ya rojak ya rojak kalah teu payu dagang teh. Nah Gusti atau ya rojak teh naon ieu teh. Kalah teu payu dagang teh minta rezeki teh. Bukan berarti kita meminta rezeki dengan membaca ya rojak supaya tebal keyakinan kita, husnudzon kita kepada Allah bahwa Allah zat maha pemberi rizki. Kalau kita yakin Allah zat maha pemberi rizki, ya sudah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah rizki terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kita baca mau bersepeda itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rob, selamatkanlah aku dalam berkendara ini. Ya, dar berkendara. Kakak rasa meter 2 meter dijungkal dehnya. Nah kemudian apakah kita mau protes? Ari Gusti cenah Rahman Rahim. Ari kakak 2 meter mesti guling gitu kumaha kita. Jadi kita berdoa itu adalah untuk membuat kita lebih yakin kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Dan setidaknya dengan kalau kita mengawalinya dengan bismillah, maka ketika kita jatuh pun beristighfar. Itu aja hasilnya, Pak. Ya. Kita yakin bahwa jatuhnya ini adalah ketentuan siapa? Allah. Ya Allah, abdi ditangtoskeun kana hati. Astagfirullahaladzim. Itu. Lamun teu bismillah, labuh nama anggar. Jadi kieu, Pak. Maca bismillah labuh. Itu gelanan mah. Teu maca bismillah ge labuh. Jatuhnya dua nana sami. Maca bismillah labuh, teu maca bismillah ge labuh. Misalkeun anak kajantenan anak kitu. Mun abdi teh mah maca bismillah ti tajong, teu maca bismillah ge ti tajong. Kan pasti ada perbedaan orang yang baca bismillah dengan yang tidak. Nu maca bismillah mah ketika labuhna istighfar. Nu teu maca bismillah ketika labuhna nah gitu. Eta perbedaannya. Jadi bukan berarti dengan bismillah itu tadi narek labu jong hiber gitu. Henteu. Karena geus baca bismillah cik abdi oge siga tadi karena abdi ustad. Ali eueuh ilmu ge ku bismillah we ustad. Teu bisa. Enggak jungkal mah jong hiber. Karena oke kita kembali ya. Semuanya ditentukan oleh siapa? Allah. Maka berjalanlah di jalan yang ditentukan oleh Allah. Kita manusia benar-benar alhamdulillah. Allah hiasi kehidupan kita dengan yang namanya hobi, dengan yang namanya karsep. Dan karsep itu benten-benten jalan kita, masya Allah. Inilah fadl keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka berjalanlah di jalan yang Allah ridhoi. Nah kemudian setelah kita yakin bahwa di hobi kita ini adalah merupakan ketentuan Allah, maka kita harus bisa bagaimana kita meracik semuanya ini supaya menjadi sesuatu yang tidak bertentangan antara sebuah hobi dengan situasi dan kondisi keadaan kita. Ya, misalkan kita dengan pekerjaan, kayak kegiatan sepeda, ini nanti orang hobi pisan, hoyong pisan, tapi di satu sisi kita harus bekerja. Nah itu kebijaksanaan kita. Disitulah yang saya maksud, kita harus berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Artinya kita harus bijaksana, kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya perasaan. Ketika bertentangan antara hobi dengan pekerjaan, kira-kira mana yang akan kita ambil? Bade urang ngorbankeun pekerjaan da urang teh bakat ku hobi aya kegiatan sepeda aya kagalunggung. Bae gawe mah kumangke we kagalunggung mah ya. Bakat ku resep ya bukan gara sepeda sih. Tadi dia mah berarti. Bang itu kata langkung bijaksana. Terkena abdi nu menilai banyak langkung bijaksana urang pada milih nu mana gitu. Nah beureun normana jalmi gitu kan ya. Pangitan milih urang karena pada melang, karena disinilah syariat kita berusaha untuk nafkah keluarga, untuk diri kita. Bahkan mungkin disinilah sumber milik rezeki kita sampai kita bisa beli sepeda, sampai kita bisa mengikuti kegiatan. Mun gawe mah urang sepeda ge meremaga udah 3 gitu. Maka disinilah kita harus benar-benar bijaksana memilih dan memilah. Ketika kita yakin bahwa ini ketentuan Allah, maka berjalanlah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ketika kita bertentangan antara hobi dengan pekerjaan, maka di mana kita harus memilih dan memilah yang lebih bijaksana. Kita pilih pekerjaan kita, alhamdulillah. Nah, itu sebuah kebijakan yang sangat baik. Atau misalkan karena alhamdulillah saya hadir pernah ceramah di komunitas motor, di komunitas mobil, sekarang di komunitas sepeda seperti ini. Terkadang
Atau bahkan nih hobi terkadang kita dengan keluarga gitu ya, kita coba sambungkan ke sana. Kalau masalah antara hobi dengan keluarga, jangankan hobi sepeda, hobi abdi wae, istilah nama bisa dikatakan cek batur ma ustadznya hobi ceramah. Ini kadang bisa bertentangan, Pak. Mah ya ceramah kamari ceramah ka Cianjur 2 hari 2 malam. Atau lalu latoing ramah gitu. Padahal ada orang tidak ke rumah hiji usaha, merenangnya ada hiji-hijina usaha. Kalau emang hobi karena seperti ini, maka ya disitulah kembali kebijaksanaan kita sebagai orang yang Allah berikan dengan akal sehat kita, dengan perasaan kita, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan sangat baik, dengan sangat arif, dengan sangat bijaksana, supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, terutama sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kintan-kintan orangnya kami bertentangan dengan keluarga, kita kan tidak sama. Mungkin ketika anak kita sakit, Pak, ada lagi sakit, Bapak mau kemana? Bapak ada kegiatan deh. Ini ramai deh di sana, aduh Pak. Di mana tuh perasaan Bapak masa mau meninggalin ada yang lagi sakit, Pak? Lah, baik mana metu aja. Masa sih kayak gitu ya? Kita tentu masuk. Aduh, mau gitu mah, ayo ngilu kan itu. Bakar kebiasaan di sinilah kita. Maka disinilah kalau tadi diibaratkan itu mana perintah Allah yang lebih harus kita laksanakan, mana larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Nah, artinya apa? Ketika kita bertentangan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain, karena kita sudah menganggap hobi ini sebuah kewajiban, pokoknya malah istilahnya keluarga pun merupakan sebuah kewajiban, maka dirempukanlah melalui jalur tengah. Kita benar-benar mencari solusi bagaimana cara yang lebih baik supaya kita dalam hobi bisa dilaksanakan, keluarga pun bisa utuh senantiasa menjadi jalan. Ketika kita capek dalam komunitas kita, pasti kita kembali ke keluarga, Pak. Jangan mau balik ke base camp, wah. Kali-kali lah. Ngomong aku kurang ngabelaan hobi gitu ya. Angrewih maka keluarga. Maka dari mulai mau berangkat mah, hari esok ada kegiatan, kira-kira mama gimana? Mama 7 juta ya. Pada shopping mama, aduh, atulah gitu mah. Gimana saja lah baiknya ya. Berarti sahnya Pak. Oh, pastikan keluarga juga memahami lah. Itu yang paling indah. Gitu kan. Allahu Akbar. Tapi sarang komunitas mobil kamari gitu di pasian bolongan ya, kita ketika mau meninggalkan keluarga, kita harus senantiasa memenuhi kebutuhan keluarga dulu. Karena kalau Bapak tahu tuh di komunitas Islam itu ada yang namanya Khuruj, yang dakwah 40 hari keluar gitu kan. Bahkan kalau kita lihat tuh dalam perintah ibadah haji pun kan gitu. Manis taqa'a ilai sabila, melaksanakan ibadah haji itu bagi yang mampu di perjalanannya, mampu bekalnya buat yang ditinggalkan di rumah, dan juga mampu bekal yang kita berangkat. Ibadah haji wae kudu jang nu di imah teh kacumponan, kok masa sepedahan atuh. Ya gitu Pak, itu jangan kita menyepelekan apa yang menjadi sebuah kebutuhan dalam keluarga. Keluarga kita sudah tercukupi dengan doa dari istri kita, kita melangkah insya Allah aya dina keberkahan. Nah, gitu. Dan ulah hari nepika orang mikir maka sepedaan labuh pada tadi terbebeja datang teh amak sia mengaduakeun teu balengnya aduh gerak tuh pas saya balik sepedaan dah mau rame gitu makanya tidak demikian juga kata enten sadayana ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi intinya semuanya harus bisa. Ya, inilah Islam atau Allah menentukan keunggulannya kepada kita di tengah-tengah kita, menanamkan sebuah penghias kehidupan dengan yang namanya hobi. Sehingga ke ariku hobi masana jangan jadi tukang drum, mungkin nan buat bari cicingna jadi tukang nikmat we gitu. Untuk maju ke hareup hayang jadi vokalis tukang drum atau soal di mana di dieu ka bagian anak gitu tanya. Maka begitupun dengan komunitas, intinya yakinkan bahwa ini adalah ketentuan Allah kita berada di sini, dan yang paling utama kalau kita sudah yakin bahwa ini ketentuan Allah, berjalanlah karena dimanapun dan apapun aktivitas yang kita laksanakan, yang kita tuju, yang kita akan raih hanya satu, yaitu keridhaan Allah. Gusti abdi sasapedan dipikir teh kaya Gusti ridho ka abdi.
Beureum cek Gusti Allah teh naon kahadeanana di dinya bersepeda teh. Insyaallah Gusti abdi bersepeda niat olahraga hoyong sehat. Cek Allah teh jang naon lamun geus sehat abdi bade ibadah ka Gusti. Maka bersepeda datang ngong adan di tengah jalan marengkol kabeh ka masjid. Di tengah leuweung urang keur sasapedahan keur aya kegiatan ngong suara adan instruksi panitia berhenti semuanya silakan ambil air wudhu kita laksanakan sholat berjamaah. Baik wae di tengah leuweung kita kudu di masjid. Kan kotor Ustaz. Lamun teu najis mah teu nanaon asa ulah najis. Ya, aya kotor tanu mah teu nanaon. Oh, kesawian sama letak gitu misalkan ya kan kecipratan. Ya, tesawios. Orang asal yakin dan itu tidak mungkin untuk kita bersihkan misalkan ya. Langsungnya orang sholat atanana suci madang sepugua. Didinya orang ginana tempatna gitu kan. Misalkan di tengah leuweung jauh kali itu kadieu sesah cai orang kotor datang waktu adan. Selama kita yakin yang kita pakai ini adalah suci we heula. Sanajan kotor secara dohiriyah, mudah-mudahan eta teh sanajan ulang pinuh tanu tapi da urang ieu tanu teh yakin suci adar we salat. Lamun ayeuna hese ngan caina sekira dimungkinkan untuk kita bersih-bersih dulu mah mangga bersih-bersih dulu ya. Da istilahna da Allah ge adil atuh. Ya siga urang bersepeda we, dari sepeda make jas, make dasi gitu kan. Kadang-kadang bisa kena bersepeda gitu kan. Maka ya silahkan dengan istilah nama pakaian bersepeda nah. Maka Allah ge sami wae. Asal menutup aurat mungkin itulah bisi ayeuna dibarakeun bersepeda kotor ngundang salat nya kena langsung ya. Kumaha mun abdi perenang Pak cenah tuh. Karenang make kolor make ngundang salat langsung nyatu kira-kira. Kira-kira gitu-gitu teh. Masya Allah dia sholat sisi kolam pakai kolor atau pakai baju. Nah maksudnya jangan gitu-gitu amat. Jadi biasa upami saya kira memang orang sesah kamu ngebersihkeun anak. Amparan anak misalkan amparan kan pakai daun kalau di gunung ya atau tidak memakai amparan sejadah tapi kita yakin betul bahwa tempat itu suci ya sholatlah di sana. Gitu. Siga petani kan namun di sawah paling di sawah mah kan cai datara mawa misalkan anak pokok baju yang sholat ke sawah mah yang geus tinggal dijebur karena cai bersihan letak numpang geus bersih sholatlah bari jibru barasih mana teu naon kartos teh kadinya teruslah sakitu kita kumaha nu bilih patarosan nu teu kahartos. Biasanya ilmu masuk sumping lah tinu naros dan di sana abdi tiasa ngawal ngambilih nu didugikeun teh kala abdi mah asa ragu ye asa nyimpang teh penerangan pilih gitu. Tapi pamika hartosnya hatur nuhun gitu. Hartos pinten? Insyaallah. Cekap sakitu cekap. Kira. Iya Pak. Upami nu tadi berhubungan keluarga. Ya istilahnya abi misalkan lebih mementingkan kan hobi ya Ustaz. Nuhun. Ngabelaan istilahnya istri cemberut lah. Nah istri menangis janji ku rencana data hukumna kumaha. Mungkin untuk hal seperti itu kita tidak perlu menggali hukum secara agama pun bisa istilahnya bisa kita menggali hukum secara dohiriyah kan bisa istilahnya sekali lagi hal seperti itu bisa kita bicarakan dengan sangat baik dengan istri kan atau mungkin dari awal pernikahan oke sebagai abdi kan dari awal pernikahan gitu kita bicarakan neng mah resepna kana sapeda bising ke ninggalkeun neng sasapedahan lain neng mah resep kana sapeda kumaha ridho tuh mangga ada berarti sudah beres. Cuman kalau masih berat berarti seperti yang kemarin saya sampaikan ketika kita berat menghadapi keluarga ya bagusnya diselesaikan keluarga dulu lah. Artinya sebelum kita berangkat pada hobi yang kita laksanakan lebih baik kita menyelesaikan dulu persoalan yang ada di rumah tangga kita karena seperti tadi saya sampaikan orang ngelaksanakan hobi wah bener sepi orang di lapangan mah sasapedahan leungit teh karuda teh nu di imah ge geus teh inget teh pamajikan manyun jeung ngomel tadi ini mah terus sasapedahan mah terus kita akhirnya akan kembali kemana ke keluarga kan rungsing di wae terus paling dari sasapedahan mah nah berarti tetap permasalahan utama kita di situ yang harus kita selesaikan
dengan baik dulu gitu kan. Nah, sampai istri kita bisa paham, bisa memahami. Artinya kita juga bisa tahu di mana istri melarang kita itu sebuah pengekangan atau hanya melarang kita karena sebuah kebutuhan. Ya seperti tadi, Kang Neng malai nyaram akan sesapedahan. Nang itu sumur beres kena lala. Itu, kamu cek urang teh. Ya 100.000 nih tah tuh kasih mah gitu ya. Tah kita tuh jika gitu beres. Nah, kecuali kalau saya pengekangan ulah itu kan yuk cicing. Tuh baralek sesapedahan. Wah, eta mah silakan aku bapak beres kena. Hari itu gitu-gitu teh mah eta geus adat istilah namanya. Oh, nepi kaki tuh cicing sesapedahan, kamu ogenan, ya labu, nya naon ya. Wah, riwo anger wah. Nah, itu harus benar-benar bisa kita diselesaikan dengan sangat bijaksana. Cemburu kalau bisa. Nah, biasanya enggak. Dan kalau sudah berhubungannya dengan keluarga, itu jelas masalahnya intern. Nah, itu nggak bisa kita misalkan abah terhadap adani gitunya, mesti di lapangan itu, ayo pemajikan gitu. Agar mau bisa menyelesaikan, tetap kita yang tahu situasi. Bahwa adat istilah mah kayak di sana gitu. Jadi intinya jangan sampai ketika ada masalah di rumah tangga kita ngobrol dengan komunitas kecuali memang itu sangat diperlukan gitu ya. Intinya tetap kita menjaga etika aib keluarga jangan dibawa-bawa walaupun ke komunitas gitu. Namun dibalik kosan kumaha Dibalik kemana? anu resep sapedahan istri. Kasih Tapi suaminya hobina kan mau. Punya Kalau- hobi masing-masing gitu. Ini mah mohon maaf. Kalau istri mah tetap berada di bawah komando suami. Gitu di dapur sapedahan. Jadi itu memang berat lah kalau buat istri mah ya karena apapun dan bagaimanapun juga istri mah jangankan kita mau bersepeda, kita mau sholat mau puasa aja harus izin suami kan gitu. Maka keluarga yang harus kita utamakan. Gitu. Artinya kita misalkan udah ambil tuh resep pisan, mungkin kita tidak full, gitu, tidak full teh. Ayo wes teh kegiatan, tapi salah kicik kopi genjun serangan gitu dah. Nah, artinya ada saat ada waktu-waktunya. Tapi tetap keluarga harus diutamakan karena kita memang berbasis kekeluargaan dalam kebersamaan itu pasti. Tapi tetap sifat keluarga dalam sebuah komunitas dengan sifat keluarga dalam rumah tangga kita pasti berbeda. Ya, maka kita harus mengedepankan itu. Sekali lagi, kita tidak akan kembali ke komunitas, kita tetap akan kembali ke keluarga kita. Maka keluarga kita harus menjadi prioritas utama. Di antaranya gitulah, ya. Kita kan pengen setelah kita capek bersepeda kan pasti salihai-lihaina salih-halina orang capek lah bersepeda. Maka kita pengen pulang ke rumah disambut kan oleh anak-anaknya dipencetan. Bangka mama suwi gini kan enak. Daripada orang datang ke imah salaki budak di kamar orang bingung oge. Nah, dan kita nggak enak juga misalkan orang resep-resep pedas suami resep nama motoran budak teh sareng sahadi gitu kan. Masya Allah ya. Jadi intinya hobi bukanlah segalanya. Ada yang harus kita laksanakan karena hidup tidak untuk selamanya juga, hidup hanya untuk sementara dan kita akan kembali kepada Allah. Maka tetaplah kita taat dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham sampai di sana mungkin? Allahu Akbar. Itu tah para sepuh sadayana abdi ogenan kan di ogenan dina Al-Qur'an tadi diaoskeun fa idza qudiyatis salat fantasiru fil ard. Misalkan abdi taruhlah nya sanes abdi sanes ustad ya Pak, cek batur abdi ustad. Ari ustad mabina kan salat ngaji kan gitu nya. Cek Al-Quran ogenan faidah kudiat sholat fantasiru fila di mana geus beres sholat silakan bertebaran di permukaan bumi. Jadi sanajan abdi hobi sholat hobi ngaji tadi diparentahkeun ku Allah teh terus sholat terus ngaji henteu Pak beres sholat mah fantasiru keluar di masjid ikhtiar kan itu gitu ikhtiar mencari keunggulan dari Allah pan gitu. Artinya tetap selain kita sanajan urang hobi karena sholat Allah henteu marentahkeun urang kudu sholat terus sapa-sapa teh ada kula di masjid tidak demikian tapi jika Allah beres sholat fantasiru fil ard silahkan bertebaran laksanakan pekerjaan anda masing-masing gitu atau kamu hobi sepeda umurnya
Nah, beres urang hobi sepeda, berarti kita kembali ke rumah tangga kita. Tetap rumah tangga adalah tujuan yang utama, karena insya Allah kebaikan yang paling banyak adalah dalam rumah tangga. Maka melalui rumah tangga lah kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hobi bukan berarti tidak ada kebaikan, tapi insya Allah kebaikan lebih banyak di rumah tangga. Tetap rumah tangga harus menjadi prioritas utama ya. Para sapu sadaya. Tama dah. Ya ini ngobrol ya. Minggu kita nanti duka laras duka. Intinya mudah-mudahan lah menjadi solusi atau alternatifnya Ima Abdi mengisi materi. Bagaimana? Kita Parantos. Pak Ustadz, kalau main di gunung gitu ya, kan kondisi hujan, terus kan tiris ya Pak Ustadz, terus ngompol sedikit misalnya teh gitu, terus mau sholat, takutnya sholat gitu, kan keadaannya darurat, nah gimana Pak Ustadz? Di leuweung gitu. Darurat itu kan bisa ada darurat yang memang benar-benar darurat. Artinya gini, ketika kita di pakaian pokoknya di imah ge tak ka gunung ogenan geus puguh nu dianggo wungkul, urang kaompolan sedikit, ya itu mah teu nanaon. Tapi lamun kieu mah di rumah keneh masalin ulahnya, geus moal masalin. Nah, berarti itu mah bukan darurat. Ada kesalahan titik kita teu nyanak salin. Coba urang apal urang kebiasaan anak sok kitu gitunya dan teu masalin harusnya kita sediakan. Lamun geus apa sok kitu mah berarti di rumah kada sedia heula nya anak salin. Masuk bocor. Bocor. Bisi we kadadatkeun ke sasapedahan. Ke garasa. Kayak pengen ngecrot. Teh sepeda ya. Nah, gitu. Gitu nya. Jadi kecuali lamun ayeuna emang darurat bener urang teu aya disalin daripada urang tatarannya atanapi punten. Ima puntennya misalnya kieu imah. Biasanya kena urang sudah dewasa lah imah. Aya budak kusen. Punten imahnya misalkan perempuan nih pergi ke gunung. Nah, kita sudah sedia di celana dalam kita itu pakai naon softtek misalkannya walaupun kita tidak head, tapi pakailah buat persediaan. Nah, kemudian karasa urang teh asa keluar sedikit gitunya. Nah, ya punten ya kan segala dehnya. Nah, maka penyelesaiannya tetap celana dalamnya dibuka, ulah daerah penil. Cing, buka. Nah, kalau tidak si najis itu tidak menyentuh celana dalam boleh dipakai lagi. Tapi kalau menyentuh buka, anggoan luar, anggo deui. Gitu, anggo deui eta mah. Tah gitu. Susu Cina kumaha punten ya, berarti berhubungan dengan susu Cina. Dina kitab Safinatun Najah pun sudah diajarkan tiasa susuci nganggo batu nya. Pamagat istri sami tiasa nganggo tilu batu nya. Nah, kurang ku batu we 3 serok nya. Anu bersih batu. Tapi kalau tisu nah. Pakai batu. Pakai batu. Enggak ada tisu batu. Nah, kalau ada tisu Istri batu gitu daun ate. biasa. Nah, itu semua di dinya ada aya penerangan istri pamagat gitu gitu. Karena ya regang gitu. Dan lain sebagainya. Makanya nama praktis kan atau lo baca aqua secukupnya. Ini juga zaman Makanya puntennya sing pamegat ogenan da sami Pak sok dilembur abis sok ningali kukumana teh geus ngompol teh kitu we leungeun teh kana caikeun usap-usap we lain. Sing ari karlo bacai mah di kumah baksan lain diusap geus ngompol teh aya di kumah mah nya cai disiukeun di banyurkeun gitu. Ieu mah diusap we di kitu. Si cai coba cai kitu eta mah geus kecuali lamun di gunung jadi di bersihan nganggo batuna anu bersih nya. Atuh lagi seukeut ulah nu istilahna mah kotornya biasa kan kalah teu jadi bersih kaduana sampai si Islam teh keluar deui maka dina syarat Islam tuh ngadehem gitu. Jadi katarik deui si eta teh cai papang nu keluar teh gitu. Nah gitulah memang peryoginya ka gunung mah panginten aos-aosan babacaan itu bukan berarti kita percaya dengan hal-hal seperti itu tapi kan tetap saja kita juga menghargai ya segala sesuatu yang ada di sana. Maka panginten bacaan-bacaan yang baik kurang doa nya punten robi adihin nimbun olah siti wa ari Gusti abdi lepetkeun disinjateun kasayan kaluar teh disinjateun kasayan itu kedah gitu. Di aos kurang sadaya.
Allah kamu namina di gunung kan gitu orang terang ya. Karena Islam juga kan mengajarkan ulah ngompol karena liang-liangan di gunung tak itu ulah kadenya sabab kenapa itu etika Islam sabab di najero eta teh bisa aya sireum aya kalajengking karunya kompolan kurang gitu ya. Ya mudah-mudahan untuk bahasan berikutnya bisa dikonfirmasi ya setelah Nyai Mas Abdi perkenalan dulu. Nah pembahasan kita seperti ini penting kemampuan Abdi sakieu. Nah nanti untuk tema-tema berikutnya mangga silakan dikonfirmasikan ke ieu tema hoyong ieu gitu. Sabios. Baik Request lah. Tema yang doanya orang doa kita ngapalkeun doa percanten. Sekian dan demikian sadayana ibu dan juga bapak yang berkenan hadir. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya menyampaikan materi ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari ilmu yang saya miliki. Mohon maaf andai kata ada kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.